Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana, dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 21 Juli 2026 hari Selasa. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share ke yang lain. Oke ya. Kondisi market sekarang kalau dilihat ini stay di tempat ya. Bisa dibilang ini kita nge-range sekarang, nggak tahu deh, ini hari Senin marketnya naik awalnya. Awalnya turun pembukaan ya kan, pembukaan turun, ada gap kemarin ya kan, turun, kemudian dia naik, kemudian turun lagi, naik lagi, sesi London dia turun, habis itu sesi tengah-tengah London naik, sesi New York turun, dan ini nge-flat ya kan, sekarang sesi Asia naik lagi sama kayak kemarin gitu kan tuh. Sesi Asia sama kayak kemarin tuh, dari jam 9 ya, dari jam 9 sampai jam setengah 12 tuh naik. Kalau ini dari pagi nih ya, dari jam 7 naik, ini sudah jam 9 sekarang. Nah, ini ya, ini flat. Flat, dan ini jujur aja saya nggak nggak terlalu bagus sih buat di trade. Cuman saya pribadi ada cuman satu ya kan, di kisaran 4000 berapa? 4028. Di sini saya ada ambil satu trade doang di 4028, nggak tahu deh ini akan saya hold atau enggak ya, tergantung aja gimana reaksi marketnya. Oke, dan kalau dilihat dari kondisi pergerakan market sekarang ya, yang dimana ini marketnya bolak-balik nggak jelas banget. Sebenarnya ini kalau dilihat ngefek dari USD dan juga oilnya sebenarnya ada campur tangannya, iya sih. Dan kalau dilihat sebenarnya dari kondisi Amerika sendiri, di sini kalian bisa baca bahwa Amerika menerapkan yang namanya tarif baru untuk Kanada, dan ini akan berlaku tanggal 19 Agustus 2026 jam 12 pagi ya, jam 12.01 pas. Jadi di sini ada tambahan tarif untuk Kanada sebesar 50% ya, ini kalian bisa baca lah ya, ini juga ada 25%. Dan dari segi tarif kalian tahu lah bagaimana reaksi kalau kita kembali lagi ke tahun 2025 kalau nggak salah ya. Ya, 2025 atau 2024 yang dimana itu kita mengalami perang tarif dengan Cina dan perang tarif dengan berbagai macam negara, yang dimana gold itu diuntungkan akibat dari yang namanya pelemahan indeks dolar itu sendiri. Nah, dari segi tarif sih ada yang baru ya, ini juga sudah diumumkan. Untuk Kanada ada tambahan tarif. Kalau memang ini marketnya memihak untuk perang tarif ya, ini akan menyeret XAUUSD naik akibat dari dolarnya yang drop. Tapi sekali lagi dari hal Timur Tengah ini kembali lagi memanas. Ini sebenarnya kalau dibilang ya memanas lagi dari segi di Timur Tengah ya, karena sekarang pihak dari mana dia ini ya, mana dia ini, dari pihak Lebanon sih, siapa sih namanya itu, sebentar saya lihat dulu deh, kok hilang. Nah, ini ya yang dimana Houthi mengumumkan bahwa akan memban laut yang ada di Arab. Dan ya kemungkinan ini adalah efek dari blokade yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh Amerika ke Iran. Dan ya ini kalau dibilang Lebanon mulai unjuk gigi lagi ya, bisa jadi. Kemudian Israel bakal unjuk gigi lagi. Dan jadi kalau semuanya ini kembali lagi antara Amerika, Iran, dan juga Israel, Lebanon lagi back in action lah bahasanya, ya ini bakal nge-stuck. Dari satu sisi ngedukung naik masalah tarif baru untuk Kanada, yes. Satu sisi masalah geopolitik di Timur Tengah makin panas lagi. Ini kalau dibilang kita nge-stuck, kemungkinan ini nge-stuck. Kemungkinannya ya. Jadi untuk sekarang ini sebenarnya price action-nya jelek sekali, tidak terlalu bagus banget ya. Coba nanti kita breakdown ya, ini apakah sebenarnya kita masih bisa trade atau enggak. Ini sebenarnya masih agak payah sih dari segi kondisi fundamentalnya juga campur-campur. Untuk hari ini, Selasa, kita mendapatkan data ADP weekly seperti biasa di sini. Sisanya sih nggak ada ya.
Sisanya sih nggak ada. Untuk nanti malam Trump juga nggak ada ngomong apapun, tapi nggak tahu deh kalau tiba-tiba beliau udah ngomong di apa namanya truth sosialnya, itu bisa beda cerita. Oke, kita ke daily dulu ya. Daily seperti apa ya? Seperti yang sudah saya infokan juga, kemungkinan daily akan bergerak seperti pada tanggal di sini ya. Yang di sini adalah dari yang drop ya kan, hijau doji, ini kemungkinan bisa menjadi hijau lagi, nanti sisanya akan menjadi merah-merah, hijau lagi, baru merah dan sebagainya. Ini kemungkinan bisa sama sih. Jadi tetap ini dari segi daily-nya adalah masih menjadi bearish internalnya. Tidak berubah. Indikator mengatakan stokastik RSI flat, tidak menunjukkan gejala apapun, dan dari segi H4 H4 ini kalau dibilang dia ngambil adjustment ya, ini apa namanya mengambil adjustment, dan tetap ya selama H4 masih di bawah 4080 kita masih yang namanya H4-nya itu adalah bearish. Untuk skenario sekarang ini pun masih sama sebenarnya ya, yang dimana kalau ada yang mau ngambil sell tunggu H4 di bawah 3993 ini juga boleh. Jadi kemarin malam ini kan marketnya drop, ya, kemarin malam ini kan marketnya drop sampai sampai di harga 98 ya kan, tapi dia tidak sampai 93. Jadi ini 93 bisa kita buat sebagai suatu area resistance become support yang lumayan oke. Jadi kalau misalnya ini apa namanya bisa lewat, ini akan bisa menjadi trigger, marketnya akan kembali lagi back to bearish dengan target cukup jauh ke bawah. Ya. Dengan target cukup jauh ke bawah. Dan kalau kita proyeksikan coba ya, sebenarnya ini masih bisa enggak ya? Kalau kita pakai swing pendek sedikit ya kan. Ini sebenarnya 1272-nya di sini, 1618-nya di 3900. Oke ya. Oke, swingnya itu ada dua, di sini satu dan di sini satu. Oke lah ya. Ini juga sebagai 3950 sebagai angka psikologi juga. Wih, pas ini sih. Oke, dan kalau kita balik sekarang, oke, dari sini, dari swing besar sampai ke sini, ini sebenarnya kemarin sudah kena 50%-nya ya kan. Jadi kemungkinan dia naik sampai mungkin 4050 ya kan. Yang dimana ini akan menjadi sweep dan kena 61,8 juga ya kan. Angka psikologi 4050 juga bisa. Kalau dia kena dan kemudian drop, nah itu juga bisa. Ya. Dan kalau kita pakai swing pendek, ya, kalau kita pakai swing pendeknya yang dari sini ke sini, ini sebenarnya kemarin marketnya sudah kena 61,8 dan dia drop ketemu di 38,2 dan dia berhenti. Nah, ini sebenarnya masih agak dilema nih, ya. Jadi sebenarnya dari segi H4 ini marketnya masih ketekan di apa namanya angka 4030, 4034 dan area base-nya inilah pokoknya ya, area support become resistant juga di sini yang ada di 4030, 4035 lah kisaran sana ya kan. Jadi ini masih dilema sebenarnya, tidak ada tanda-tanda apapun juga. Jadi kalau dia masih ngide untuk cari sell di kisaran sini, it's okay, nggak masalah. Atau kalian mau paksa lumayan tinggi dengan kondisi jika misalnya di sini nggak ada konfirmasinya, kalian ingin ambil sell next-nya itu bisa di 4050 ya, yang dimana ini juga mepet dengan 61,8 ya. Oke, itu dari segi H4. Indikator H4 mengatakan potensi divergen, potensinya ada, ya potensinya ada, cuman sekarang ini belum kelihatan. Karena ini semuanya menjulang naik soalnya ya, stokastik menjulang naik, RSI menjulang naik dan sekarang berada di 50, berada di titik krusial. Apakah akan dia valid naik atau tidak? Oke. Jadi dari segi H4 itu, ya ini sebenarnya kalau dibilang H4 kemungkinan akan bisa, ya mungkin akan bisa retrace agak dalam, bisa jadi. Ya, sama kayak kemarin di sini ya kan. Dari sini sampai sini dia naik sampai 61,8. Terus dari sini sampai sini sama, dia naik bahkan sampai 78,6. Kalau kita balik sekarang dari sini ke sini sama tuh 61,8-nya ada di 4050. Jadi kemungkinan next-nya untuk ada yang mau ambil sell bisa di kisaran 4050 baru hajar, itu juga boleh. Ya. Oke, jadi kalau dia nanti H4 beneran ketahan di sini ya kan, konfirmasi, nanti kalian bisa cari sell lagi, target sampai bawah. Sekali lagi untuk sekarang ini kita masih cari kesempatan, kalau bisa ini cari swing sell, ini bagus sih. Saya kalau misalnya kan tadi ada open di 4028. Nanti kan saya ada bisa open lagi di kisaran 4050, itu bagus sih. Nah,
Dan semoga itu bisa menjadi swing sell sih. Kalau itu bisa menjadi swing sell, wah itu enak sih. Ya kan? Oke, sekarang kita ke H1. Oke, ini adjustment saya hapus saja lah ya. Oke, sekarang kita H1. H1 sekarang bagaimana pergerakannya? H1 pergerakannya ini sebenarnya cukup tricky juga ya. Jadi di di sini H1 perjalanannya ini sudah bullish ya kan. Berarti perjalanan H1-nya dimulai dari sini, dia ngebuat high, dia ngebuat low, dia ngebuat high ya kan. Dia ngebuat low, dia ngebuat high. Kemudian dia ngebuat low dan ini sekarang dia naik lagi nih. Sekilasnya sih ini memang terlihat seperti bearish, cuman menurut saya ini belum terlalu bearish sih sebenarnya. Karena kalau kalian lihat juga dari segi line chart, ini pun high-high-nya itu sangat pendek sekali. Setiap marketnya melakukan break of structure, itu marketnya hanya melakukan yang namanya ekor doang ya. Dari sini high, low, ketika dia melakukan break of structure, dia melakukan break of structure dengan yang namanya ekor. Kurang terlalu bagus ya. Tapi kalau ini dia anggap ya bos ya, ini memang bos, cuman tidak ada body candle close ya kan. Dan dia low, sama ini juga dia ngebuat high ya kan, tapi hanya body lagi, tapi hanya ekor doang ya kan, tidak ada yang namanya body candle close di atas high sebelumnya di 4028. Jadi agak sedikit dilema. Jadi kalau agak sedikit kasarnya ya dari segi H1 sekarang itu adalah dia ngebuat high, low, high, low, masih begini. Ya, secara kasarnya H1 sekarang adalah seperti ini. Jadi H1 bisa dibilang sebagai bullish, ya ini H1 memang adalah bullish internalnya, ya kan? Jadi kalau ada yang masih pengen buy, ya untuk sekarang ya, berarti jika nanti marketnya H1 turun, wah ini akan menjadi combo sih ya. Jika marketnya nanti bisa turun di bawah 3998 secara H1, ini akan menjadi change of character, ya. Dari segi time frame H1 yang akan menjadi valid, dan di bawahnya ini ada H4 3993. Jadi kalau semuanya akan menjadi bearish, hanya berlaku jika H1 di bawah 4000 dengan body candle close tentunya ya. Bukan, ini kan di grup saya kemarin bilang saya bisa entry lagi kalau semisalnya marketnya lewat dari 4000. Cuman ini kalian bisa lihat, dia drop di bawah 4000 naik lagi, turun di bawah 4000 naik lagi. Ini tidak ada konfirmasi juga di area ini, di kisaran 4000. Jadi ini bisa saya bilang 4000 masih sementara ini ditahan sama market. Tapi menurut saya sih seharusnya ini orang-orang yang mulai nge-buy di 4000 seharusnya sudah kehabisan bahan bakar sih. Ya. Jadi sekarang combo mautnya kalau memang ini H1, wah ini kencang lagi ya kan tuh. Dari 4035 turun lagi udah ke 4026. Udah hampir 100 pip sendiri. Jadi kalau nanti market kencang ke bawah, di bawah 4000, melakukan break change of character di bawah 3998 dan diikuti oleh H4 di bawah 3993, ini akan menjadi trigger yang sangat kencang. Marketnya akan menjadi yang namanya H4 break of structure. Dan internal H4-nya akan berubah menjadi change of character. Ingat, H4 secara swing kita masih bearish ya, tapi secara internalnya ini adalah sudah mulai terlihat bullish pelan-pelan. Ya, ingat H4-nya ini sekarang perjalanannya seperti ini, sama kayak H1 tadi. High, low, high. Udah begini nih H4-nya. Ya, H4-nya sudah begini. Jadi combo mautnya sekali lagi adalah kalau memang H1 bisa di bawah 3998, di bawah 3993, plus bisa juga di bawah low hari Senin kemarin. Ya. Semua disapu, naik gitu kan. Nanti dia retest, nanti kalian bisa sell jauh ke bawah nih. Bisa. Kalau ada yang mau nge-buy lagi. Kalau ada yang mau nge-sell di sini, ya perhatikan aja konfirmasinya ya, karena ini kalau nggak ketemu kita bisa selanjutnya itu di area yang cukup bagus di 4050 tadi sesuai Fibonacci-nya ya kan, bisa di sana kalau ada yang mau cari. Dari segi kalau dilihat fair value gap sih di sini nggak ada ya, fair value gap nggak ada. H4 fair value gap-nya cuman ini doang satu ya kan yang tersisa di 4040 sampai 4048. Untuk H1 fair value gap-nya yang tersisa pun juga sama di sini 40 sampai 43 dan terakhir di 4050. Itu doang sih. Ya. Untuk H1 ini bisa saya bilang menjadi bullish ya. Dan kalau marketnya nanti ini di bawah 4000 lagi sekali dan body candle close ya. Ini akan menjadi bearish semua sih.
Ini akan menjadi bearish semua. Indikator H1 menyatakan bahwa dia ini ngebuang momentum dan dia ketahan di 50. Oke. Dan ngeriset ya. Ngeriset sedikit. H4-nya koreksi. Oke, H4 koreksi sih. H4 indikator mengatakan ini koreksi, RSI juga sama-sama koreksi. H1-nya ini sudah mulai ngebuang koreksinya. Tinggal tunggu dia ke bawah aja sih sebenarnya. Ya, sekarang 15 menit. Ya, ini 15 menit kalian bisa lihat sendiri nih hijau semua ya kan. Dari jam 7 pagi. Hijau semua nih, berapa nih candle hijau ini? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Buset, 10 candle hijau ya. 10 candle hijau dan ya berarti ini 15 menitnya bagaimana sekarang? Kalau sekilas ya 15 menitnya ini adalah ya 15 menitnya ini bullish sih sebenarnya. Ya 15 ini bullish. Kenapa? Karena dari pergerakan terakhirnya kan dia begini nih. Dia ngebuat low, dia ngebuat high, dia ngebuat low, dia ngebuat higher high, kemudian dia ngebuat low, lower high, lower low, langsung tinggi ngebuat higher high. Jadi otomatis ini 15 menitnya bullish. Jadi sama kayak kemarin sih ini videonya. Ya, ini roadmapnya nggak berubah nih. Ya, daily H4 bearish, H1 15 menit bullish. Sudah ini. Nah ini kalau dibilang nggak sulit di trade, ya ini kemungkinan sulit di trade. Ya, jadi nggak banyak yang bisa saya sampaikan sebenarnya di sini. Dan kalau semisalnya marketnya tembus di atas 4050 ya, let's say lah anggap dia tembus di atas 4050, berarti ya udah marketnya memilih untuk yang namanya melakukan retracement yang cukup dalam. Ingat Fibonacci yang bisa dipakai adalah versi H4 dari swing high di sini sampai swing low di sini. Ya, berarti kalau 4050 tembus, nextnya berarti bisa sampai 78,6 kisaran 4070. Ya, ini Fibonacci yang bisa dipakai jika misalnya market tembus 4050. Ya, untuk area-area yang bagus sebenarnya di atas 4050 sih kurang ya. Kurang begitu bagus untuk bisa diambil posisinya. Ada sih 4067 ya kan di area ini. Cuman ini kurang sih. Kalau mau cari agak base-nya mungkin 4060 mungkin bisa lah ya. Nih ntar dia drop set. Nah ini oke lah ya. Kisaran 4060 nih. Kalau memang dia tembus nanti ya balik lagi. Di atas 4000 Di atas 4060. Di atas 4050 ya. Ini saya delete aja lah. Oke. Dan kalau ini tembus lagi ya udah berarti dia akan ngincar paling atas nih 4070 sesuai Fibonacci yang tadi ya. Nah, terakhir seperti biasa kita akan cek utang ya. Utang masalah di sini. Ini utang sudah diambil kemarin malam ya. Ini utang sudah diambil nih, kalian bisa lihat di H1 juga. H1 dong. Ya, ini H1 sudah diambil ya kan. Lebih presisi lagi di 5 menit. Ini sudah diambil, ini juga sudah diambil semua. Kalau kita lihat di atas 4040, apakah ada utang? Untuk ngecek ya kan. Ini kemarin sudah diambil 4033. Di atasnya ini nggak ada ya kan, bersih semua. Sampai 4070, 4080 nggak ada utang. Oke, sampai 4080 nggak ada utang ya. Kalau di bawah, cek sekarang kalau di bawah. Mana dia nih? Utang terbaru terbentuk ada di sini 4023. Kemudian set ke bawah lagi, Oh, ini ada. Ya, ada 1. Kemudian berarti di bawah 3999. Oke, ini nggak ada. Di bawah 3998. Di sini enggak, di bawah 3981 enggak ada ya. Oke, berarti untuk yang di bawah utangnya sisa lagi 1 sih. Ini yang baru terbentuk hari ini 4023. Untuk yang atas sudah nggak ada, yang bawah cuman sebiji. Ini saya kira nggak ada nih, ternyata ini ada ya tuh. Kecil banget nih, kecil banget ya. Secara kasat mata berarti sudah tidak ada utang lagi di bawah seharusnya ya, sampai melakukan break of structure di sini sampai 3960.
clear, tidak ada utang sampai bawah. Jadi ya ini kemungkinan marketnya akan bergerak cukup choppy atas bawah ke sahabat semua. Jadi hati-hati aja ya. Oke, kalau ada yang ide untuk ngambil sell sekarang di 4030-an, silahkan cari konfirmasinya. Untuk sekarang sih sampai 5 menitnya ini marketnya masih bullish ya kan. Hanya M1 doang ini yang bearish, cuman konfirmasi untuk bisa entry belum kelihatan. Ya, jadi sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Jadi sekali lagi ya, ini kemungkinan marketnya bisa mengalami ranging yang gede sekali, bisa. Tapi kalau tiba-tiba dia tembus ke atas, ya itu juga bisa. Ini marketnya agak sedikit kurang enak buat di trade karena masalahnya adalah dari segi tadi geopolitik dan juga tarif, dan ditambah juga dengan minggu depan kita mendapatkan yang namanya data FOMC untuk di minggu depan. Ya, jadi kemungkinan market minggu ini akan menjadi pure sideways sampai Jumat. Wah, itu skenario terburuk sih sebenarnya. Ya. Kalau sampai minggu ini marketnya sideways di tengah begini aja ya sampai Jumat nih, atau enggak minimal sampai Kamis sideways di tengah, wah itu sakit sih. Karena minggu depan kita akan ada FOMC di hari Kamis pagi seperti biasa ya. Itu sakit sih. Kalau memang sampai hari Kamis minggu ini dia nggak kemana-mana, entah dia nggak ke atas nggak ke bawah, stay flat. Wah, saya juga males sih ya. Untuk buat analisanya juga males. Jadi untuk sekarang sih ini update-nya doang ya, tidak terlalu banyak. Yang penting ingat dari segi geopolitik dan juga tarif ini ada yang baru. Sisanya kita tunggu reaksi market seperti apa. Oke, sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.